أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barusan kita dengar Al-Munafikun ayat 9 yang dibawakan oleh Ustadz kita, Qori kita, Ustadz Ubaidillah. Dan para pemirsa sekalian, Anda masih bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Sepertinya sebentar lagi kita akan mendengarkan hikmah yang akan terungkap dari ayat ini, ya, mungkin mengingatkan kita bagaimana kita dalam mencari nafkah harus yang halal, dan ketika mendapatkan banyak harta, apakah kita masih ingat sama Allah atau justru lalai? Nah, ternyata menjadi seorang mukmin itu banyak hal yang harus kita jaga agar kita terhindar dari kelalaian tersebut. Baiklah, langsung saja kita akan dengarkan hikmah dari ayat Al-Munafikun ayat 9 ini bersama guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah menurut ulama asyukru am fahuwal hamdu bil lisan wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Cara kita bersyukur kepada Allah secara umum, secara gampangannya adalah lisan kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin serta meyakini bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa iNews TV Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah bahaya tamak terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Maka siapa yang berpegang kepada Al-Quran, niscaya insya Allah hidupnya akan selamat dunia wal akhirat. Amin. Al-Quran sudah wanti-wanti di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah wanti-wanti. Apa kata Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Janganlah harta-harta kalian tulhikum, melalaikan. Tulhikum diambil dari asal katanya lahwun. Lahwun itu berarti lalai atau berarti lalai. Lalai itu berarti mementingkan sesuatu daripada hal yang lebih penting, atau tidak mementingkan sesuatu padahal ada yang lebih penting. Maka Al-Quran menggambarkan, janganlah harta-harta kita dan anak-anak kita membuat kita lalai kepada Allah. Boleh nggak kita cinta kepada harta? Saya mau tanya, boleh nggak cinta kepada harta? Boleh. Tetapi kecintaan kita terhadap harta jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Kita boleh nggak jadi orang kaya? Jadi orang miliarder boleh nggak? Karena berjuang perlu uang. Maka Allah tidak melarang. Karena kita yakin di dalam kehidupan kita sebagai muslim, harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, dan kita diberikan hak untuk mengelolanya, diberikan hak untuk menguasainya. Tapi awas, Allah memberikan batasan. Jangan sampai harta yang kita kuasai ini melalaikan kita kepada Allah, sehingga kita merasa apa yang kita dapatkan ini semata-mata hasil jerih payah kita, dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran digambarkan banyak orang yang dilalaikan karena hartanya sehingga dia menjadi tamak. Adik-adik ngerti nggak tamak? Tamak itu bahasa sininya namanya rakus. At-tam'u fakirul hadir. Orang yang tamak adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orangnya kaya, uangnya banyak, hartanya berlimpah, tetapi di dalam hatinya selalu merasa kurang, sehingga dia tidak pernah puas dari harta yang dia miliki. Di dalam Al-Quran banyak kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tamak, mereka sombong, diberikan anugerah kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kekayaan ini menyebabkan dia menjadi orang kafir, menyebabkan mereka keluar daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa thamud wa ada wa thamuda wa ashabar ras wa qurunum baina dzalika katsira.
ada banyak kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melampaui batas, mereka tamak, mereka serakah, tidak mau berbagi kepada sesama, sehingga kaum Ad dihancurkan oleh Allah, kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah, kaum Ashabar Ras dihancurkan oleh Allah, Fir'aun dihancurkan oleh Allah, Namrud dihancurkan oleh Allah karena diberikan anugerah harta berlimpah, justru malah tambah tamak, sombong, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah wanti-wanti kepada kita, jangan sampai harta-harta kita melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah wanti-wanti juga, ini tidak kalah pentingnya dengan harta, bahkan ini lebih dari segalanya. Maka ada yang bilang harta yang paling berharga adalah Keluarga. keluarga. Ini harta terbesar. Maka Nabiullah Ibrahim itu adalah seorang nabi yang cinta kepada keluarganya, namun tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Khalilullah. Khalilullah itu adalah orang yang cintanya mendarah daging kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada harta boleh. Nabi Ibrahim kaya, ternaknya banyak, pangkat jabatannya tinggi, tapi tidak mampu harta dan kekayaannya melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberikan anak sematawayang, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ketika Allah uji, apakah Ibrahim lebih cinta kepada anaknya atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan, Ibrahim, sembelih anakmu Ismail. Disembelih apa enggak? Disembelih apa enggak? Sebagai wujud bahwa Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada kepada anaknya. Maka Allah wanti-wanti, awas, jangan hanya gara-gara harta kamu lalai, rugi. Di belakang ayat tadi dikatakan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ruginya bukan cuma rugi dunia, tetapi kerugiannya rugi sampai akhirat. Karena harta yang kita cari semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Kenikmatan yang kita rasakan pun tsumma latus'alunna yauma idzin anin. Kenikmatan harta yang berlimpah kita dapatkan dari mana, kita tasarrufkan untuk apa, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, harta yang paling berharga adalah keluarga. Anak-anak juga diwanti-wanti oleh Allah, awas, jangan sampai anak ini juga melalaikan kita kepada Allah. Boleh kita cinta kepada anak, tapi kadang-kadang kecintaan kita kepada anak melupakan kepada Allah. Kita tidak mendidik anak kita dengan pendidikan agama, sehingga di dalam neraka ada digambarkan di dalam Al-Quran. Orang tua yang gagal mendidik anaknya karena begitu sayang terhadap anaknya. Anaknya tidak sholat dibiarkan, anaknya tidak mengaji dibiarkan, anaknya tidak belajar Al-Quran dibiarkan. Al-Quran menggambarkan, apa kata Quran? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Di dalam neraka ada anak-anak yang komplain menuntut keadilan kepada Allah. Mereka protes, komplain, minta, menuntut keadilan kepada Allah. Saya bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya yang tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama, sehingga saya masuk ke dalam neraka. Saya menuntut keadilan kepada-Mu ya Allah, masukkan juga orang tua kami ke dalam neraka karena mereka tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama. Begitu Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan satu cerminan dari apa yang kita dengarkan dari guru kita Kiai Abdul Wahab ini. Masya Allah, berarti orang tua adik-adik ini adalah orang tua yang memiliki visi yang sangat luar biasa karena menafkahkan hartanya untuk memasukkan adik-adik semua di pesantren luar biasa. Mudah-mudahan kalian adik-adik dan juga di rumah bersama orang tuanya akan terkumpul kembali ke jannahnya Allah. Amin. Nah, berikut ini kita akan bukakan kesempatan pertanyaan mengenai tema yang dibawakan Kiai barusan, mengenai ketamakan atau menyombongkan diri dengan harta. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Siap, silakan. Nah, dari nama, terus kalau mencapir mana, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Gani Altaf. Mohon maaf Pak Kiai, saya ingin bertanya. Siap. Sombong ini menjadi salah satu sifat tamak dan mungkin mayoritas orang memamerkan harta kekayaannya lewat sosial media. Contohnya seperti seorang anak memamerkan harta kekayaannya dan ia berbondong-bondong agar ingin dilihat terpandang oleh teman-teman sekitarnya. Dan bagaimana hukumnya itu Pak Kiai? Mohon maaf, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gitu juga nggak? Suka pamer sosmed nggak? Nggak? Waduh. Ini fenomena Kiai. Jadi kadang-kadang orang posting di sosmed itu, wah mobil mewah, rumah mewah gitu ya. Kemudian gaya hidup mewah. Tapi yang jadi masalah memang cepat viral gitu Kiai. Jadi orang tambah lama tambah sering sombong. Nah ini bagaimana nih Kiai nih hukumnya? Baik, sombong itu adalah salah satu sifatnya syaitan. Jadi dalam hal apapun, baik memamerkan harta, memamerkan keilmuan, memamerkan apapun yang sifatnya tujuannya untuk pamer, ria, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu adik-adik dan para pemirsa di rumah harus bisa menghindari itu. Dengan cara apa? Berikan wawasan kepada anak-anak kita, nah, bahwa pamer harta itu menunjukkan bahwa kita ini ria. Ria itu mampu menghancurkan amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang baik, sholat kita jika diposting, ya, saya sedang sholat, saya sedang di Ka'bah dan lain sebagainya. Maka ada seorang imam menjelaskan di dalam kitab Amriti, fanas'alul mananna ayyujirona minar riya mudha'ifan ujurona. Kita berintah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat ria, karena sifat ria itu mampu menghancurkan amalan-amalan kita. Begitu, demikian. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang terpeleset antara niat syiar, kadang-kadang malah melesetnya ke ria ya Ustaz ya. Waduh sedang sholat nih, lagi posting, lagi rakaat 2 gitu misalnya. Bentar lagi salam kita gitu kan, waduh. Hati-hati nih adik-adik yang pakai sosmed ya. Wah ini menarik ya, ini sebagai evaluasi bagi diri saya sendiri khususnya dan juga untuk teman-teman yang sekarang menggunakan sosial media untuk lebih berhati-hati kembali. Dan pemirsa sepertinya pembicaraan kita atau juga mungkin topik kita kali ini sangat seru dan sangat luar biasa sekali dan mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Maka jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.